Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman, secara khusus berbagi pengalaman tentang pelayanan anak sekolah minggu, dan semoga ini bermanfaat secara khusus bagi rekan-rekan hamba Tuhan pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat hamba akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba dan kuasa-Mu, berkati setiap orang yang mendengar dan menyaksikan channel ini atau video ini, sehingga semua mereka diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa ya. Amin. Nah, jadi rekan-rekan hamba Tuhan guru sekolah minggu, nah jadi saat ini saya berbagi pengalaman. Memang pentingnya kita melayani anak-anak sekolah minggu di dalam pelayanan kita di gereja kita masing-masing. Karena apa? Karena anak-anak ini merupakan generasi gereja, generasi bangsa dan negara, sehingga perlu kita bentuk, kita bina karakter mereka dengan baik, dengan benar, sehingga ke depan anak-anak ini menjadi generasi yang benar-benar dipakai Tuhan untuk membawa perubahan, membawa kemajuan di dalam pelayanan gereja dan juga bagi bangsa negara. Nah, ada ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 dan ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus sendiri itu memberkati anak-anak itu, dan juga dia melarang supaya kita jangan sekali-kali kita melarang anak-anak untuk datang beribadah. Nah, karena Yesus itu mengasihi anak-anak, Yesus itu memberkati anak-anak. Bahkan Yesus itu mengatakan bahwa orang-orang seperti anak-anak inilah yang empunya kerajaan Allah. Artinya anak-anak ini merupakan generasi, dan anak-anak ini menjadi contoh. Anak-anak ini dapat menjadi teladan bagi kita orang percaya, secara khusus yang dewasa ini. Artinya Yesus mengatakan bahwa kita harus memiliki iman seperti anak-anak. Anak-anak itu memiliki iman yang tulus, saudaraku. Dia sekali percaya, ya, sekali percaya, sekali yakin, ya. Ya, walaupun dia anak-anak itu sifatnya memang karakternya itu polos, tapi dia itu memiliki iman yang besar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa kita jangan melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan, ya, dalam beribadah. Justru kita sebagai orang tua, kita harus memotivasi, kita mendorong mereka, ya, kita memberi semangat bagi mereka, bahkan kita antar mereka ke gereja untuk dibina oleh gembala atau guru-guru sekolah minggu. Nah, dalam pelayanan anak, saudaraku, rekan-rekan pelayanan sebagai guru sekolah minggu, kita tidak bisa melayani anak-anak seperti kita melayani orang dewasa, ya, jemaat dewasa, tidak. Karena itu kita perlu metode, kita perlu kreativitas dalam melayani anak-anak, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu semangat, termotivasi untuk terus datang beribadah pada Tuhan. Nah, ada beberapa metode yang memang kita perlu pahami dan perlu kita lakukan dalam pelayanan anak. Yang pertama itu metode dalam liturgi ibadah. Nah, liturgi ibadah itu, tata ibadah anak itu, nah seperti yang saya biasa lakukan itu, saya menggunakan metode dengan menggunakan puji-pujian, penyembahan, kemudian pujian sorak-sorai yang lagu, di mana lagunya itu ada gerakannya sehingga anak-anak itu gembira, sukacita. Dan juga metode dengan adanya game atau permainan, kemudian itu metode-metode yang sangat bagus, sangat menarik semangat, motivasi anak-anak untuk datang beribadah. Kalau kita tegang melayan anak-anak, maka mereka tidak senang, mereka tidak semangat. Nah, metode cerita kita bisa menggunakan metode bisa cerita
cerita dalam peraga bergambar dan alat peraga yang bergambar, kemudian cerita dengan PA, diskusi tanya jawab, kemudian dengan cerita menggunakan ilustrasi, perumpamaan dan lain sebagainya, saudaraku, sehingga anak-anak itu bisa mengerti, bisa paham dengan cepat, dengan baik, dan mereka itu semangat dalam membaur teman yang lain. Nah, ya, teman yang lain. Siapa yang masih yang tadi terus temannya? Yang masih udah ganti semua? Nah, oke.